Halo cuy, jadi di tangan saya ini udah ada topik yang bakal kita bahas. Yap, ini dia HP yang udah pernah ya kita bongkar di konten sebelumnya. Udah kita lihat mesinnya tuh kayak gimana. Dan buat kamu yang mau nonton videonya, tonton aja langsung di channel Gadget. Search aja yang judulnya itu bongkar HP Infinix Note 40 Pro 5G. Intinya di video ini aku bakal ceritain nih suka duka pakai HP ini. Kurang lebih udah 2 mingguan aku pakai setelah aku beli ya. Jadi buat kamu yang mau beli HP ini, tonton aja video ini sampai habis. Mungkin dengan lihat konten ini kamu bisa jadi referensi untuk mau beli HP ini atau enggak nantinya. Yaudah kita masuk aja dulu ke suka-sukanya atau ke enak-enaknya ya pakai HP yang satu ini. Kita bahas kelebihannya dulu lah di HP Infinix Note 40 Pro 5G ini. Jadi suka yang pertama itu ada di segi harganya yang bisa aku katakan itu cukup murah banget. Harga launchingnya itu ada di 3,5 jutaan, malah pas flash sale ada di TikTok ya yang ngejual di harga 3,1 sampai 3,2 jutaan doang. Dari harga yang terbilang cukup murah tadi, kita udah dikasih banyak banget ya di paket pembeliannya. Mulai dari adapter charger, kabel USB to Type-C, ada hard case-nya juga, dan dikasih bonus power bank magnet. Untuk kapasitasnya itu di 3020 mAh. Dan untuk maksimal pengecasan powerbanknya itu ada di 20 watt. Belum lagi ya speknya yang bisa kukatakan ini cukup nggak wajar di harga 3,5 jutaan. Kita udah dapet chipset Dimensity 7020 5G, terus kameranya udah 108 megapiksel. Layar juga udah AMOLED, malah udah curve lagi. Tapi ini yang paling kusuka, di suara speakernya sekarang udah renyah banget, nggak kayak HP Infinix sebelum-sebelumnya yang cuma menang besar doang. Nah, terus kita masuk nih ke suka yang kedua. Jadi untuk suka yang kedua tuh ada di bagian desainnya. Nah, jadi di desainnya sendiri aku bisa katakan ini desain terbaik lah di HP harga 3 jutaan. Desainnya tuh nggak mencela-mencele, simple, cuman kelihatannya mewah gitu ya. Tapi ini yang aku ceritain ini untuk varian yang warnanya vintage green ini. Untuk selain ini ya nggak tahu sih, karena aku nggak coba gitu dan nggak pegang langsung. Karena ya back covernya untuk warna varian vintage green ini terbuat dari bahan leather. Kesannya mewah gitu, plus dapat warnanya juga kalem banget, warna hijau-hijau tua gitu cuy. Ditambah lagi warnanya nyambung nih sama modul kameranya nih, yang warnanya kayak titanium gitu, tapi kayak warna gold juga. Ya saya sendiri juga kurang paham ini pastinya warna apa gitu cuy. Tapi pas banget lah kalau disatuin sama warna hijau dari back covernya ini. Oh iya, by the way nih ya, warna frame yang ini juga sama warna modul kameranya. Terus kalau dipasang hardcase-nya juga nggak kalah cakep cuy, malah makin mewah. Cuma yang ganggu nih ada logo kayak logo Suzuki. Nah nih logonya, kelihatan nggak sih? Padahal ya ini udah keren banget gitu, cuman ya it's okay lah ya. Ini fun fact ya, pertama aku mikirnya kan cuman aku doang gitu yang mikir kalau logo ini kayak logo Suzuki. Nggak lama pas aku buat video dan aku nonton video reviewer lain, ada juga yang nulis nih di kolom komentar, kok ada logo Suzuki gitu. Berarti kan nggak cuman aku doang yang mikirnya kalau ini nih logo Suzuki. Apa kalian juga mikir kayak gitu? Coba tes lah di komen. Tapi overall sih oke dan cakep banget lah untuk desain HP Infinix Note 40 Pro 5G ini menurut aku. Nah, kita masuk nih ke suka yang ketiga. Jadi di suka yang ketiga ini ada di bagian layarnya. Jujur ya, aku sendiri tuh seneng banget untuk saat ini ya sama HP mid-range yang udah banyak gitu dapat layar curve dengan harga murah banget. Tahun-tahun sebelumnya kita bisa dapetin layar curve kayak gini tuh di Samsung S series doang. Itu pun harganya buset nggak ngotak. Nggak semua kalangan bisa ngerasain layar model curve kayak gini pada zaman itu. Tapi sekarang ya udah mulai bisa lah kita ngerasain layar curve kayak gini karena harganya itu udah mulai terjangkau. Sebenarnya sih untuk layar curve yang kayak gini ya ada yang suka dan ada yang enggak gitu kan. Malah di S24 itu udah diilangin tuh layar curve kayak gini. Mungkin mereka mikir ini emang bukan teknologi yang wow lagi untuk saat ini cuy. Tapi buat kamu yang pengen ya ngerasain layar curve kayak gini, boleh kok dicobain nih Infinix Note 40 Pro 5G ini. Karena layarnya tuh bisa dikatakan ini bagus banget, walau harganya cuma 3 jutaan. Kita tuh udah dikasih ya resolusinya udah Full HD+, refresh rate-nya juga enak banget nih untuk main game, ada di 120 Hz. Terus dari segi warnanya juga bagus dan tajam cuy. Ya mungkin menurut aku nih ya standar HP mid range ya makin kesini tuh makin tinggi. Tapi ya bagus lah untuk konsumen gitu cuy. Terus nih kita masuk nih ke suka yang keempat. Jadi di suka yang keempat nih ada di bagian speakernya. Nah ini bagian yang paling aku suka banget cuy. Speakernya udah nggak datar atau nge-flat lagi kayak ciri khas speakernya Infinix yang lain gitu. Sekarang speakernya udah renyah banget, suaranya nggak menang kenceng doang. Mungkin karena efek collab ya sama JBL.
Ditambah lagi di HP ini udah ada stereo speaker, jadi speakernya tuh lebih hidup, dari atas ada, dari bawah juga ada. Tapi ini yang paling ngeselin kalau main game, speakernya tuh wajib ketutup satu cuy. Karena desainnya ini speaker yang bagian atas tuh ada di sisi kiri, tapi speaker di bagian bawahnya tuh ada di sisi kanan. Kenapa ya pihak Infinix tuh nggak diratain aja gitu ya, entah di tengah kayak entah di kanan dua-dua gitu kan. Tapi ya nggak tau lah. Padahal ini perfect banget loh suaranya menurut aku di harga 3 jutaan. Ya ibaratnya kalau kamu lagi di tongkrongan udah bisa lah bilang kayak gini. Udah bro pakai HP gue aja buat dengerin musiknya. JBL nih bos. Yaudah nih kita masuk ke suka yang kelima. Jadi di suka yang kelima tuh ada di bagian fiturnya yang kubilang tuh cukup lengkap banget. Ini HP bisa dikatakan HP dengan fitur paling lengkap di harga 3 jutaan. Kamu butuh NFC? Ada. Wireless charging? Ada juga. Mau ditempelin ke hardcase? Bisa. Infrared juga ada. Fingerprint udah on display. Face ID ya apalagi kan. Gyroscope hardware-nya juga ada. Dan semua fitur yang tadi menurutku itu udah responsif banget dan berjalan dengan lancar di HP Infinix Note 40 Pro 5G ini cuy. Jadi nggak ada yang dikeluhkan lah dari fitur-fitur di HP ini. Ya semua lancar, aman, sentosa cuy. Selanjutnya kita masuk nih ke suka yang keberapa ya? Keenam. Nah, jadi suka yang keenam nih ada di sektor kameranya. Untuk yang belum tahu nih, Infinix Note 40 Pro 5G ini menggunakan kamera utama yang resolusinya itu 108 megapiksel yang udah support OIS pula atau Optical Image Stabilization. Untuk hasil fotonya menurut aku juga udah bagus, dari segi warna oke. Dari ketajaman dan detail juga ya oke banget lah, nggak usah diraguin gitu. Ya mungkin karena ini kameranya udah punya resolusi yang tinggi gitu kan, 108 megapiksel. Tapi nih ya ada juga nggak enaknya di sektor kamera. Contohnya kalau di posisi low light, ini HP rada ngaco gitu kameranya cuy. Hasilnya jadi banyak noise, plus kalau diaktifin mode malamnya malah jadi berubah warna. Kayak langitnya tuh yang harusnya warna hitam jadi kemerah-merahan. Ya itu aja sih menurut aku kurangnya cuy. Terus untuk perekaman videonya juga udah lumayan bagus ya, walau cuman mentok di 2K 30 fps. Dan kalau kita rekam di 2K 30 fps, menurut aku sih hasilnya ya standar. Jitternya banyak walau udah ada OIS-nya. Tapi kalau stabilisasinya diaktifkan, hasilnya jadi lumayan smooth cuy. Tapi ya resolusinya bakalan turun ke 1080 30 fps. Dan untuk kamera selfie-nya, ya menurut aku sih kasusnya sama kayak kamera utama tadi. Untuk hasil foto di keadaan cukup cahaya, menurut aku bagus gitu cuy. Tapi untuk foto di gelap-gelapan, hasilnya tuh jadi rada kurang cuy. Ini salahnya di hardware atau di softwarenya, ya aku sendiri juga kurang tahu. Ya mudah-mudahan ntar waktu update software bisa lebih bagus hasil dari kameranya ini cuy. Next kita masuk nih ke bagian duka atau bagian yang gak enak-enaknya di HP Infinix Note 40 Pro 5G ini. Tapi ini disclaimer ya, ini menurut saya pribadi, yang mungkin beda orang, beda experience lah. Buat kamu yang mau kritik atau mau ngasih saran, atau bahkan mau nambahin nih suka atau dukanya, langsung aja gas di kolom komentar cuy, itu bebas. Yaudah kita masuk aja nih ke duka yang pertama. Kekurangan yang pertama nih ada dari segi build quality-nya. Ya kemarin udah pernah nih ya kita bongkar, dan buat yang mau nonton langsung aja cek di channel GZ tentunya cuy. Dan untuk range harga di HP 3 jutaan, menurut aku sih build quality dari HP ini ya bagus. Mulai dari back covernya, bezelnya, sampai part-partnya di bagian dalam juga bagus menurut aku. Paling menurut aku ya yang kurang itu ada di bagian mesin atau mainboardnya, yang menurut aku sih untuk HP 3 jutaan harusnya tuh bisa dapat lebih gitu cuy. Tapi ya balik lagi ya, karena kita tahu sendiri Infinix Note 40 Pro 5G ini udah ngasih kelebihan yang menurut aku tuh udah banyak banget gitu kan. Mulai dari kelengkapannya, fitur-fiturnya, desainnya, ya emang harus ada yang dipotong gitu cuy untuk ngebalancekan ya harga pembuatan atau biaya pembuatan dari HP ini cuy. Tapi menurut aku ya overall sih oke, cuman itu aja yang kurang menurut aku dari build quality-nya cuy. Terus nih kita masuk ke duka yang kedua. Nah jadi duka yang kedua ini menurut aku ada di bagian chipsetnya. Ya kekurangan yang kedua ini ada di bagian chipsetnya. Kalian nggak salah dengar kok, emang Infinix Note 40 Pro ini pakai chipset yang kalau aku katakan gahar banget. CPU-nya pakai Dimensity 7020, RAM-nya udah 8GB, internalnya juga udah lega banget ya, 256GB yang udah UFS pastinya cuy. Tapi masalahnya tuh ada di bagian GPU-nya atau GPU-nya. HP ini pakai GPU yang namanya tuh Power VR dengan serinya tuh IMG BXM8256. Gak enaknya yang aku rasain sebenarnya pas main game doang gitu. Kayak tiba-tiba ya frame rate-nya tuh bisa down, terus tiba-tiba naik lagi cuy gitu. Kayak nggak beraturan lah gitu frame rate-nya. Plus ini ya HP lumayan cukup panas sih menurut aku. Ya mungkin ini HP kayaknya nggak cocok sih untuk pemakaian game-game berat. Tapi overall sih oke-oke aja kalau untuk pemakaian normal cuy. Kayak sosmed,
nonton film, atau yang lain-lainnya itu enak banget. Jadi ya bisa aku katakan ini HP bukan untuk ngegame lah cuy. Nah, kita masuk nih ke duka yang ketiga. Jadi duka yang ketiga nih ada di bagian sektor baterainya yang aku bilang nih cukup boros. Ini HP aku bilang boros, tapi borosnya itu waktu dipakai buat main game atau buka aplikasi-aplikasi yang berat cuy. Ya kalau udah buat main game tuh terasa banget cepet panas plus overheat gitu ya. Nah pas overheat ini otomatis tuh HP-nya jadi down frame rate-nya plus nge-lag cuy. Ya balik lagi mungkin nih ngaruh ke GPU yang dipakai di HP ini. Power VR. Ya Power VR namanya cuy. Ya bisa jadi sih bonus powerbank itu buat gantiin kekurangan yang satu ini cuy. Tapi ya kalau dipakai untuk pemakaian normal ya kayak sosmed atau nonton film itu aman-aman aja gitu cuy HP-nya. Ya intinya ini HP emang nggak bisa lah untuk dipakai buat main game yang berat-berat. Bukan nggak bisa sih, lebih ke nggak nyaman. Ntar aku bilang nggak bisa, diserang lagi aku sama fansboy-nya Infinix. Nah kita masuk nih ke duka yang keempat. Jadi di duka yang keempat nih, ini HP menurut aku nggak support sama SD card, itu dukanya. Ya emang zaman sekarang siapa coba yang pakai SD card. Tapi minimal kasihlah varian yang agak besar gitu kan, yang agak lega, 512 GB kayak gitu kan. Ya kalian pasti paham lah, 256 GB itu nggak banyak cuy isinya gitu. Apalagi buat yang suka foto atau take video, karena emang kelebihan dari HP ini menurut aku ada di bagian sektor kameranya. Tapi balik lagi sih, kalau kalian hanya pemakaian wajar aja ya mungkin cukup-cukup aja gitu cuy. Kayak yang pakai cuma download sosmed atau aplikasi kantor, mungkin ya cukup banget. Tapi kalau yang hobi foto-foto dan video, apalagi yang hobi install ya aplikasi berat terus game-game berat, kayaknya bentar aja bakalan full nih memorinya. Ya, kalau aku sendiri sih untuk pakai HP ini kayaknya bentar aja full cuy. Karena emang aku untuk buat konten gitu kan ya, 256 GB tuh bentar aja sih, serius. Nah jadi menurut aku cuman itu aja sih ya kekurangan di HP Infinix Note 40 Pro 5G ini. Selama yang aku pakai kurang lebih 2 mingguan lah. Ya intinya menurut aku nih HP bagus, murah, dan banyak bonusnya. Minusnya paling cuma di SD card aja, sama nih HP nggak enak lah untuk main game-game yang berat. Ya buat yang suka nge-game nih saran saya ya, bagusnya kayaknya ambil yang versi 4G-nya aja cuy. Lebih gurih tuh Helio G99 Ultimate. Yaudah mungkin sampai di sini aja video kali ini. Kalau ada yang mau kritik dan saran langsung aja gas cuy di kolom komentar. Dan buat yang belum subscribe nih ya, boleh dong dipencet tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Yaudah sampai sini aja video kali ini. See you and bye-bye.